Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu Bab 2930. Bab 29 Peningkatan tiba-tiba dari Waran. Senin. Dong Suebing sedang sarapan di toko dekat tempat kerjanya ketika dia melihat kantor urusan umum, Kepala Li Qing. Li Qing sedang makan xiaolongbao. Dong Suebing tidak berani duduk dengan pemimpinnya di meja yang sama. Dia menyapa Li Qing dari jauh dan duduk di meja terdekat. Meskipun Dong Suebing hanya bertemu Li Qing beberapa kali, karena pidato wakil kepala biro yang Li Qing ingat namanya. Dia menyelesaikan sarapannya dan menyeka mulutnya dengan serbet. Xiao Dong, saya mendengar dari Zhou tua tentang penampilan Anda baru-baru ini. Bagus. Teruslah bekerja keras. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan melemparkan satu batang ke Dong Suebing. Dong Suebing terkejut dan menjawab, Direktur Li, saya tidak tahu cara merokok. Li Qing tertawa, pria mana yang tidak tahu cara merokok? Kamu harus belajar. Terima kasih, Direktur Li. Pemimpin telah berbicara, dan Dong Suebing tidak bisa menolak. Tapi Li Qing memberinya sebatang rokok membuatnya bahagia. Ini adalah tanda bahwa pemimpin bersedia untuk dekat dengannya. Dia meminjam korek api dan menyalakan rokoknya setelah beberapa kali mencoba. Dia dengan hati-hati mengambil isapan kecil. Mungkin karena dia menghirup sedikit kepulan, dia tidak tersedak asapnya. Dia hanya merasakan sedikit pusing. Li Qing tertawa, menepuk pundaknya dan pergi bekerja. Setelah sarapan, Dong Suebing tidak langsung bekerja. Dia pergi ke toko kecil dan membeli sebungkus rokok seharga 10 RMB. Dong Suebing tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup di sektor pemerintahan, dia harus merokok atau membagikan rokok. Inilah sebabnya dia membeli sebungkus rokok ini, Hongtasan. Rokok yang dia beli tidak bisa terlalu murah. Jika dia membawa sebungkus rokok murah, orang lain akan memandang rendah dia. Dia juga tidak bisa membawa sebungkus rokok yang lebih baik. Para pemimpin akan melihat bahwa rokoknya lebih baik daripada rokok mereka dan mungkin tidak bahagia. Beberapa pemimpin kecil akan berpikir bahwa dia mencoba membuat mereka terlihat buruk. Kantor urusan umum. Dong Suebing memasuki kantor dan menyapa, "Selamat pagi semuanya. Xiao Dong, kamu di sini." "Selamat pagi." Hampir semua orang ada di kantor kecuali Guo Sunji. Ketika Dong Suebing masih bertanya-tanya apakah pria itu sedang bermain ski di toilet lagi, Tan Limei cemberut ke punggungnya dan tersenyum. Dong Suebing berbalik, dan pintu terbuka tiba-tiba. Dia terkejut dan melihat Guo Sunji menyapu bagian belakang pintu dengan sapu. Dong Suebing tertawa di dalam hatinya. Orang ini masih tahu cara membersihkan kantor. Guo Sunji menatap Dong Suebing dan berkata, "Kami akan menunggu dan melihat." "Oke." Dong Suebing mengangkat bahu dan kembali ke mejanya. Guo Sunji bertanya-tanya mengapa Dong Suebing ini sangat beruntung baru-baru ini. Bahkan wakil kepala Zhou sedang mencarinya. Jika Zhou Changchun tidak mencari Dong Suebing, dia tidak akan memarahi Guo Sunji tempo hari. Untuk mencoba dan membalikkan kesan Zhou Changchun tentang dia datang lebih awal untuk membersihkan kantor. Dia juga tidak meminta Dong Suebing untuk melakukan tugas apapun. Bukannya Guo Sunji tidak mau meminta bantuan komisaris politik. Itu karena dia tidak bisa meminta bantuannya. Sebagai bawahan yang dimarahi karena mengatakan hal yang salah oleh pemimpin adalah hal yang wajar. Tidak mungkin komisaris politik ikut campur dalam masalah sepele seperti itu. Selain itu, Guo Sunji tidak begitu dekat dengan komisaris politik. Komisaris politik dekat dengan ayah Guo Sunji dan akan membantu mengurusnya di agensi.
Tapi dia tidak akan pernah mendukungnya tanpa prinsip. Guo Sunji tidak punya pilihan selain tetap rendah hati dan menanggungnya. Dia tidak berani mencari masalah dengan Dong Suebing. Siang, Dong Suebing, yang dalam suasana hati yang baik, melihat ke pasar saham. Beberapa hari yang lalu, dia telah membantu Zhou Changchun memilih saham perusahaan dan telah meningkat pesat. Dia juga tergoda untuk berdagang sendiri. Tapi dia tidak bisa membeli dan menjual pada hari yang sama. Backnya tidak berguna untuk ini. Hari itu, saham Dakin Railway telah meningkat tajam dan mencapai batas harian, tetapi hari ini, harganya jatuh. Kepala Zhou akan beruntung jika dia tidak kehilangan uang. Dong Suebing berpikir lama. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk berdagang? Satu-satunya hal yang dapat diperdagangkan pada hari yang sama adalah 580.027 Changhong CWB1. Tapi harganya selalu turun. Dong Suebing memasukkan kode untuk surat perintah Changhong. Dia ingin melihat kinerja baru-baru ini. Dong Suebing kaget saat melihat harga waran Changhong CWB1. Itu di 0,002 RMB. Itu telah jatuh ke 0,002 RMB. Dia segera mencari di internet dan tahu bahwa hari ini adalah perdagangan terakhir untuk surat perintah ini. Besok, itu akan berhenti berdagang selamanya. Inilah mengapa itu jatuh begitu banyak. Berdasarkan waran yang lalu, tidak ada batasan berapa harga waran akan turun atau naik pada hari terakhir perdagangan. Sebagian besar harga waran akan turun menjadi 0,001 RMB. Siapapun yang tidak dapat menjualnya, tidak beruntung. 0,01 RMB lebih akan berada pada harga terendah. Pasti tidak akan naik lagi hari ini. Dong Suebing memutuskan untuk melepaskan ide menghasilkan uang melalui perdagangan. Binci juga berdagang. Tan Limei melihat layarnya ketika dia berjalan melewati meja Dong Suebing. Dong Suebing tertawa. Tidak, saya hanya melihat-lihat. Perdagangan terlalu berisiko. Saham apa yang kamu lihat? Hah, jaminan Changhong. Kok bisa turun ke 0,002 RMB? Apakah akan berhenti berdagang besok? Tan Limei tahu tentang pasar keuangan. Hahaha. Aku ingin tahu siapa yang mengeluarkan surat perintah ini. Mereka hanya mencoba menipu orang. Dengar, tidak peduli apakah itu put atau call, harga waran telah jatuh ke 0,001 RMB. Saya pikir tidak ada surat perintah yang akan dikeluarkan di masa depan. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Suangzi yang mendengarkan percakapan mereka, itu benar. Anda dapat membeli apa saja kecuali untuk waran. Chang Juan juga mendengar percakapan itu. Suami saya telah membeli waran magang di masa lalu, dan dia akhirnya kehilangan semua uangnya. Dengarkan saran kakak, jangan mencampuri urusan surat perintah. Jam makan siang telah usai, dan Tan Limei membawa setumpuk dokumen ke mesin fotokopi. Pasar saham juga melanjutkan perdagangan selama sekitar 2 menit. Dong Suebing melihat sekali lagi harga surat perintah Changhong. Itu masih 0,02 RMB, dan dia menutup perangkat lunak. Tapi saat berikutnya Dong Suebing tercengang. Dia berdiri dari kursinya. Brengsek, 0,02 RMB adalah 2 sen. Itu bukan 0,002 RMB. Apakah itu nyata? Apakah harga waran Changhong meningkat 10 kali lipat setelah perdagangan dilanjutkan? Bab 30 menghasilkan uang. Dong Suebing linglung karena harga surat perintah selama sekitar 1 detik. Kembali. Adegan berubah. Waktunya untuk mulai bekerja. Chang Juan menyimpan kosmetiknya. Ini jam 1 siang. Saya akan pergi dan memfotokopi beberapa dokumen. Tan Limei berjalan menuju mesin fotokopi. Waktu telah kembali ke masa lalu. Perdagangan baru saja melanjutkan perdagangan.
Dong Suebing menarik napas dalam-dalam. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia dengan cepat melihat harga waran Changhong CWB1. Itu masih di 0,002 RMB. Lebih banyak pesanan perdagangan yang menjual waran dibandingkan dengan pesanan pembelian. Beberapa juta waran sedang menunggu untuk dijual. Tidak ada indikasi bahwa harga akan naik. Masih cukup waktu, Dong Suebing dengan cepat mengklik perangkat lunak perdagangan. Jika itu beberapa bulan yang lalu, dia pasti tidak akan mengingat kata sandi akunnya. Dia tidak berdagang saham selama beberapa tahun. Tetapi beberapa hari terakhir, dia telah membantu Zhou Changchun untuk memilih saham, dan dia mengingat kata sandi akunnya. Klik, 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 klik. Dia masuk ke akun perdagangannya. Dia melihat saldo yang tersedia di akunnya. Itu 2,35 RMB. Ketika Dong Suebing membuat akun perdagangan ini dengan ibunya di masa lalu, dia telah menggunakan rekening bank ICBC miliknya saat ini. Semua tabungan dan gaji Dong Suebing ada di rekening bank ini. Masih ada sekitar 2.000 RMB. Klik, klik, klik. Dia mengklik transfer dana. 2 detik kemudian, 2.000 RMB ditransfer dari rekening banknya ke akun perdagangannya. Dia bisa membeli waran sekarang. Dong Suebing tidak ragu-ragu sejenak. Dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memasukkan jumlah waran yang bisa dia beli dengan 2.000 RMB-nya. Kemudian, dia menekan tombol yang dikonfirmasi dengan jari-jarinya yang gemetar. Dia melihat ke layar utama lagi. Sebuah perdagangan pada harga 0,002 RMB telah selesai. Dari angka-angka, itu adalah perdagangannya. Meskipun hanya 2.000 RMB, harga waran Changhong terlalu rendah. Jumlah waran yang dibeli dengan 2.000 RMB sangat luar biasa. Transaksi selesai. Dong Suebing tepat waktu. Dia menghela nafas lega. Dia merasa jantungnya tidak pernah berdetak secepat ini sepanjang hidupnya. Ayo, bangkit. Seolah-olah pasar telah mendengar doa Dong Suebing. Layar Changhong CWB1 disegarkan. Ada pesanan panggilan super besar senilai 5 juta RMB. Itu telah membeli semua pesanan yang dijual seharga 0,003 RMB. Beberapa saat kemudian, jutaan waran terjual. Harga telah berubah dari 0,002 menjadi 0,004 RMB. Itu masih meningkat. Dong Suebing mengepalkan tangannya yang pertama dan menatap monitor. Dia bernapas berat. 0,004, 0007, 0,011. Harga waran Changhong CWB1 seperti roket. Dong Suebing sangat bersemangat. Tapi dia kembali ke akal sehatnya. Dia tahu bahwa ini belum waktunya untuk merayakannya. Dia dengan cepat membuka jendela perdagangan dan memasukkan perintah put. Dia tidak yakin harga Changhong CWB1 akan naik sampai berapa. Tapi dia tahu bahwa itu akan meningkat menjadi 0,02 RMB dalam beberapa saat. Dia ingin aman dan memasukkan 0,02 RMB sebagai harga jual. Dia tidak ingin serakah. 0,015, 0,017, 0,020, Dong Suebing menepuk pahanya. Itu dijual. 0,021, 0,022, harga Changhong CWB1 berhenti di 0,022 RMB untuk sementara waktu. Kemudian banyak pesanan yang masuk. Volume waran yang diperdagangkan sangat besar. Jatuhnya jauh lebih cepat daripada saat naik. 0,019, 0,017, 0,013, 0,009, 0,007. 0,005, harga telah jatuh kembali ke bawah. Dong Suebing menyeka keringat di dahinya. Dia tidak bisa menggambarkan perasaannya.
Chang Hong CWB1 adalah waran terakhir di pasar saham dua kota dan hari ini adalah hari perdagangan terakhir. Dia pikir dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan kembali untuk menghasilkan uang dari perdagangan. Tapi siapa yang tahu bahwa Dong Suebing berhasil mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan uang? Xiao Dong, ada apa? Yang tua pergi ke dispenser air untuk mengambil air ketika dia melihat Dong Suebing berkeringat deras. Tan Limei dan Chang Juan juga menoleh untuk melihatnya. Dong Suebing segera meminimalkan perangkat lunak pasar saham. Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa sedikit panas. Zhou Changchun berani memperdagangkan saham di kantor secara terbuka, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tapi Dong Suebing tidak bisa melakukan hal yang sama. Dia harus berhati-hati dengan tindakannya di kantor untuk mencegah masalah. Pada saat ini, Zhou Changchun memasuki kantor dari luar. Xiao Dong, masuk sebentar. Dong Suebing tidak bisa melihat akun tradingnya lagi. Dia dengan cepat mengikuti pemimpin ke kantornya. Ho Changchun telah memanggilnya ke kamarnya untuk membantunya memilih bagian. Dakin Railways tidak berkinerja baik hari ini. Untungnya, saya tidak membeli banyak saham perusahaan itu. Bantu saya melihat bagian mana yang bagus. Dong Suebing sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa Zhou Changchun akan curiga jika dia 100% akurat setiap kali dia mengambil bagian. Mungkin akan baik-baik saja sesekali. Tapi kemampuannya baik mungkin masih memiliki kegunaan lain. Dia tidak dapat menggunakan kemampuan ini untuk Zhou Changchun untuk mengambil saham. Kepala Zhou, baru-baru ini pasar tidak berjalan dengan baik. Saya tidak terlalu percaya diri. Mengapa tidak menunggu beberapa hari lagi? Zhou Changchun memandangnya, analisis Anda tentang dua perdagangan terakhir cukup akurat. Apa yang salah? Dong Suebing tersenyum lelah. Tapi pada akhirnya, kamu tidak menghasilkan uang. Pasar terlihat suram. Sudahkah Anda melihat pasar hari ini? Hampir tidak ada saham yang naik. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Zhou Changchun berpikir sejenak. Dia hanya berhasil meraup untung kecil dari saham Hainan Rubbers dan Dakin Railways. Tetapi jika dia tidak berhasil menjual sahamnya, dia mungkin akan terjebak dengan saham itu. Sudah. Saya pikir indeks saham harus mencapai 3.000 poin dalam 1 atau 2 bulan. Mari kita tunggu sampai saat itu. Dong Suebing kembali ke mejanya. Dia diam-diam membuka perangkat lunak perdagangan di jendela kecil. Dia tidak sabar untuk melihat saldo akunnya. Setelah dikurangi biaya, saldo akun adalah 20.000 RMB. 2.000 RMB dikalikan 10 kali dalam hitungan detik. 20.000 RMB. 20.000 RMB. 20.000 RMB. Dong Suebing sangat gembira. Jumlah uang ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi beberapa keluarga. Tapi untuk keluarga Dong Suebing, itu jumlah yang sangat besar. Di masa depan, dia bisa menelepon ibunya melalui telepon tanpa khawatir tentang biaya telepon. Mereka mampu makan daging seperti daging sapi dan kambing. Air mata Dong Suebing mulai menggenang di matanya. Sudah 4 tahun, dia dan ibunya telah hidup dalam kemiskinan terlalu lama. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.